Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain, amma ba'du. Menjadi miliarder yang dicerahkan adalah menggunakan faktor kali. Yang dimaksud faktor kali adalah sesuatu hal yang sekali kita sentuh akan berefek multiplier. Entah itu yayasan, entah itu orang, entah itu perusahaan, entah itu negara, entah itu teknologi, entah itu mass media, yang sekali kita sentuh akan membuat nilai tambah kita mendadak multiplier kepada banyak orang sekaligus seketika. Contohnya, orang yang kaya dia mempunyai nilai tambah, kemudian dia menggunakan faktor kali. Orang biasa mempunyai nilai tambah, dia lupa faktor kali. Contohnya, ada orang yang mempunyai bengkel. Dia membuat bengkelnya demikian bagusnya, sehingga dia servisnya bagus, cepat, bersih, dan murah. Itu adalah nilai tambah yang luar biasa. Akibatnya bengkelnya ramai. Dia lupa faktor kali ketika begitu banyaknya pelanggan yang datang. Dia tidak bisa tangani lagi dengan baik. Dia hanya mempunyai kapasitas tertentu. Bisakah dia kaya? Ya, dia bisa kaya. Kaya sekali? Tidak. Orang-orang yang kaya sekali, dia menggunakan faktor nilai tambah dan faktor kali. Misalnya bengkel tadi dia menggunakan karyawan tambahan. Dia memperluas bengkelnya. Dia menggunakan teknologi sehingga dia bisa melayani dengan sangat-sangat lebih cepat dan dengan lebih baik lagi. Kemudian dia juga membuat cabang. Kemudian dia menjual franchise. Itu adalah faktor kali. Kemudian faktor kali berikutnya, ketika franchise-nya jaya dan dia omsetnya begitu besarnya, kemudian dia go public, sehingga banyak sekali orang mendapatkan keuntungan atau nilai tambah dari saham perusahaannya dia. Itu adalah dia membuat faktor kali. Akibatnya dia sangat kaya, lebih kaya daripada satu orang yang mempunyai bengkel satu. Namun harus hati-hati, orang yang celaka di jalan hidup, mereka tidak mempunyai nilai tambah dan mereka tidak mempunyai faktor kali. Misalnya, mereka bekerja sehari-hari, terus-terus bekerja. Hanya bekerja biasa saja, yang mereka fungsinya bisa digantikan oleh orang lain. Otomatis dia tidak mempunyai nilai tambah, karena bisa digantikan oleh orang lain. Kalau dia tidak bisa digantikan oleh orang lain, di dalam pekerjaan, otomatis dia sudah mempunyai nilai tambah, yang lebih dibandingkan orang lain. Ketika dia digantikan dengan mudah, digantikan oleh siapapun dalam pekerjaannya, dan misalnya seperti orang bukakan pintu, dan dia hanya bukakan pintu saja, pekerjaan ini bisa digantikan oleh siapapun yang masih hidup dan normal. Jadi dia tidak mempunyai nilai tambah, dan kemudian dia juga tidak mempunyai faktor kali, karena dia hanya melayani satu orang atau satu perusahaan saja. Akibatnya dia hidupnya akan biasa-biasa saja. Nah, orang yang pembawa bencana itu adalah orang yang lupa nilai tambah. Dia sibuk mengalihkan. Seperti orang yang membeli satu perusahaan, kemudian direkayasa secara keuangan, kemudian sahamnya digoreng, naik dijual kepada banyak orang, seolah orang lain mempunyai nilai tambah dan mendapatkan nilai tambah dari perusahaan tadi. Tapi ternyata dalam beberapa saat perusahaannya hancur, bahkan jadi kosong, jadi nol, karena dia jual lagi semua sahamnya dan dia dapat uang yang banyak. Betul, dia bisa kaya dengan cara seperti itu. Tapi orang ini adalah pembawa bencana. Dia bukan jutawan yang dicerahkan. Sekali lagi, saya tekankan di sini, orang-orang yang sangat kaya, dia mempunyai nilai tambah, dan dia kalikan, sehingga orang kaya bisa merasakan nilai tambahnya.